Sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta dipandang sebagai kota yang serba maju dengan segudang fasilitas yang serba memadai. Namun ternyata, tingkat pendidikan di DKI Jakarta masih terbilang rendah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2015 hanya 72,5% dari penduduk DKI Jakarta usia sekolah yang dapat memperoleh pendidikan formal. Sementara 27,5% lainnya belum merasakan bangku sekolah. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pendidikan tersedia, namun ternyata belum tentu seluruh warga Jakarta mampu menjangkau fasilitas tersebut. Padahal, akses pendidikan yang baik adalah salah satu hal yang seharusnya sudah menjadi hak setiap warga kota. Selain fungsinya sebagai institusi untuk mencerdaskan anak bangsa, sekolah juga menjadi sumber yang paling reliable untuk stabilitas dan dukungan sosial bagi anak-anak. Sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya memiliki potensi bagi anak untuk mengembangkan self-esteem, self-efficacy, dan skill-skill sosial lainnya. Juga untuk menggali minat bakat serta kemampuan pemecahan masalah. Saat ini, yang menjadi masalah adalah pendidikan baik formal maupun informal belum menjadi sesuatu yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga kota Jakarta. Kurangnya akses pada fasilitas pendidikan berakibat pada merosotnya motivasi warga untuk belajar dan meraih pendidikan, dan hal ini berimbas pada keterbelakangan warga. Siapa sangka bahwa pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 140 negara dengan jumlah tunaaksara terbanyak di dunia. Selain itu, di Provinsi DKI Jakarta, angka tunaaksara pada tahun 2011 sebesar 4,81%, tahun 2012 sebesar 4,28%, tahun 2013 sebesar 3,71%, tahun 2014 sebesar 1,98%, dan pada tahun 2015 sebesar 1,73%. Sungguh ironis melihat minat baca generasi muda yang kian hari kian merosot. Anak-anak yang bertumbuh dan berkembang di era ini memang sulit dilepaskan dari paparan teknologi terkini seperti tayangan televisi dan internet, sehingga pelan-pelan buku bacaan pun mulai kehilangan peminat. Fenomena ini amatlah disayangkan, mengingat minat baca berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Memangnya, apa saja sih pentingnya minat baca? Mengapa kita sebaiknya memiliki minat baca? Pertama, dengan membaca, kita dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru. Segala sumber bacaan, baik buku teks, majalah, dan novel, pasti memiliki hal yang baru di dalamnya. Dengan membaca buku-buku yang beragam, tentu pengetahuan yang akan kita dapatkan akan semakin bervariasi. Kedua, membaca dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Bahkan, membaca juga dapat melatih otak. Saat membaca, otak kita bekerja secara simultan, antara membaca kata-kata secara verbal dan merepresentasikannya ke dalam bentuk visual. Hal ini tentu mengasah kemampuan otak kita dengan lebih baik. Ketiga, membaca dapat memperkaya kosakata kita, sehingga akan membuat kemampuan berbahasa kita senantiasa berkembang. Tentu dengan membaca, kita akan menambahkan semakin banyak kosakata baru dari tiap-tiap bacaan, dan kemampuan berbahasa kita akan menjadi lebih baik setiap harinya. Terakhir, membaca juga dapat menjadi sarana hiburan dan relaksasi. Siapa bilang membaca itu membosankan dan melelahkan? Ternyata, membaca pun bisa menjadi hiburan saat sedang jenuh. Cerita-cerita yang terkandung dalam isi suatu bacaan dapat menghibur kita, tergantung selera masing-masing orang. Dalam membantu mengatasi permasalahan ini, terdapat salah satu komunitas di Jakarta yang berupaya dalam meningkatkan minat baca pada anak. Komunitas tersebut yaitu Komunitas Jendela Jakarta. Jendela Jakarta merupakan kegiatan yang berfokus dalam pengembangan pendidikan dan mental anak, terutama pada anak-anak yang kurang beruntung di daerah Manggarai. Tidak sekedar menghidupkan minat baca,
Komunitas ini juga memberikan program pembelajaran yang terdapat dalam pendidikan formal pada umumnya, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seni menggambar. Dalam menjalankan kegiatannya, Jendela Jakarta memanfaatkan taman yang terdapat di daerah Manggarai sebagai area belajar mengajar komunitas ini. Latar belakangnya berdiri komunitas Jendela Jakarta, sebelumnya ini cabang dari komunitas Jendela. Komunitas Jendela itu awalnya berdiri di Jogja. Itu melatar belakangi waktu itu ada erupsi Gunung Merapi. Korban adik-adiknya korban erupsi itu kan nggak sekolah kan. Jadi bahwa founder-foundernya Jendela yang saat itu adalah mahasiswa dari UGM, mereka berinisiatif kenapa sih kita nggak bantu adik-adik mereka, adik-adik nih yang nggak sekolah gitu kan, kita ajarin aja dulu sampai mereka bisa kembali lagi sekolah. Tapi ternyata pasca erupsi Gunung Merapi itu minat mereka tuh ternyata masih tinggi sampai sekarang. Dan salah satu foundernya kerja di Jakarta dan dia berpikir kenapa di Jogja doang, kenapa nggak di Jakarta juga. Akhirnya mendirikan sini di Manggarai. Dan sekarang untuk saat ini di Jakarta sendiri ada 3 tempat di Manggarai, Serpong, dan Sungai Bambu. Kegiatannya kita ada 8, total semua kegiatan ada 8, itu untuk adik-adiknya aja. Kayak selain kegiatan weekend kayak gini, kita ada kegiatan mengaji, itu setiap malam, seminggu 2 kali. Terus kita ada cooking day, kita ada kakak asuh, back to school, menonton TV, terus juga ada olahraga, ada one day one trip. Hambatan banyak ya. Tapi namanya komunitas kalau nggak ada hambatannya itu nggak berasa perjuangannya. Hambatannya banyak, dari segi lingkungan pun ada, dari segi relawannya, intinya internal dan eksternal itu ada hambatannya. Kalau misalnya dari adik-adiknya sendiri, awalnya itu kita susah banget ngumpulin mereka. Bahkan kita tuh sampai keliling, yuk belajar yuk main yuk gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mereka justru dan mereka sendiri yang datang. Dan sekarang hambatan itu bukan ngumpulin mereka, tapi gimana meningkatkan minat baca mereka. Karena mereka masih yang pengen main, masih nggak pengen baca buku tuh mereka belum ada gitu minatnya. Nah kalau misalnya dari relawan yang terkumpul tuh banyak sebenarnya daftar. Cuman yang aktif cuma sekitar 50 kurang, sedangkan kita butuh SDM kan untuk mengelola ini semua. Terus kalau misalnya dari pihak luar mungkin banyak, kita masih agak susah mengeluarkan nyari donatur ya, donatur untuk beberapa kegiatan itu kita masih agak susah. Jangka umurnya sebenarnya kita nggak tentuin ya, tapi kalau misalnya dilihat di sini sendiri itu dari yang belum sekolah, kayak mereka dari PAUD sampai paling gede itu tuh SMP. Gitu. Tapi kalaupun ada yang udah SMA mau ikutan nggak masalah, kita nggak membataskan usia. Harapannya, berhubung hari ini pas banget ulang tahun komunitas Jendela Nasional yang ke-5 tahun, dan tahun ini juga bulan September ulang tahun Jendela Jakarta yang ke-4 bulan September nanti, harapannya semoga nggak cuma sampai umur sekian, tapi terus kita bisa berkembang terus ke depannya, memberi impact yang lebih baik untuk masyarakat sekitar, khususnya untuk adik-adik di situ daerah Manggarai, bahkan kalau bisa lebih luas cakupannya. Semoga kita bisa terus-terusan menyiapkan mereka sebagai penerus generasi bangsa gitu, dari segi pendidikan, sikap, dan lain-lain. Hampir
Februari, ya Februari tahun lalu kayaknya. Januari tahun lalu. Aku mungkin baru setengah tahun kali. Sebelumnya ada teman yang ikut di sini, satu teman satu angkatan di sini. Terus dia nggak pernah ngajakin nggak pernah sih, cuman saya tahu dia volunteer di sini. Saya baru tahu juga waktu itu. Terus punya kepengen. Jadi dulu awalnya karena di sana di daerah Kampung Melayu itu kan suka banjir tuh. Saya dulu ikut volunteering banjir. Cuman nggak ada banjir lagi. Setahun terakhir saya itu di waktu itu, terus nggak ada kegiatan juga. Terus pengen cari sesuatu yang manfaat juga. Tanya, akhirnya ada teman yang itu datang aja katanya, tapi dia nggak nganterin ke sini, dia datang aja katanya. Nah, saya datang, saya ketemu, disambut, terus nyaman, dan saya senang juga untuk kumpul sama anak-anak intinya. Sebenarnya waktu itu mau cari kegiatan positif aja yang hubungannya sama anak-anak. Akhirnya browsing di internet ketemu komunitas ini. Jadi ketemunya sih dari internet. Akhirnya coba kontak orang yang ada di internet itu, coba telepon, akhirnya sudah datang ke sini aja. Pertama lihat dulu sih ke sini. Orang-orangnya juga welcome aja, kalau mau lihat dulu boleh, kalau habis itu mau join ya silakan. Banyak sih. Pertama saya ini orangnya nggak sabaran mungkin ya, jadi pas kesini belajar sabar, belajar main-main, maksudnya refleksi juga kan, karena waktu itu saya kesini menjelang udah tingkat akhir sih kan, pas kesini udah mumet juga kan, datang terus lihat anak-anak ya Audit, meriah, riuh ya, akhirnya menyenangkan kayak gitu. Yang dipelajari banyak sih, maksudnya mulai dari organisasinya juga, ketemu banyak orang, anak-anak, ngadepin anak-anak juga, terus ya punya pengalaman baru, apalagi kalau kita mobile library gitu, pindah-pindah cari daerah baru, terus jadi ketemu banyak anak baru, ya menyenangkan. Ini sebenarnya kalau emang minatnya senang sama anak-anak dan edukasi, yang kita dapetin banyak sih, jadi belajar banyak dari anak-anak juga. Terus karena kan di sini lagi giliran ngajar, jadi itu lumayan ini juga sih, mau nggak mau harus bisa gitu. Jadi ya banyak belajar hal baru juga jadinya. Kan waktu itu saya kan lagi mainan, terus teman saya bilang, tuh ada apaan tuh lagi ngebuka, tuh saya langsung ke sono, terus habis itu totonya lesan. Belajar, main, terus sekarang suka ada reward jalan-jalan, reward berenang gitu. Belajar, terus bermain, nih, terus sama ada reward jadinya. Seneng lah orang saya ikut mulu. Kan 1 bulan ada reward pas 2015, saya ikut mulu. Senang, ada yang sedih. Komunitas-komunitas seperti Jendela Jakarta memang dibutuhkan. Sebaiknya, komunitas diperluas agar dapat menampung lebih banyak lagi peserta. Komunitas-komunitas sejenis juga diharap mampu hadir dan berkembang di kota-kota dan daerah-daerah lainnya, terutama yang masih kurang akses pendidikannya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan dukungannya berupa pengembangan sarana, fasilitas, dan donasi buku agar dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.